Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan kami tetap ada. Kami diberikan kesehatan. Semua karena Tuhanlah. Karena itu Tuhan Yesus kami rindu untuk mendengarkan suaramu. Biarlah engkau berbicara lewat hambamu. Hambamu tidak ada apa-apanya. Hanya bergantung dari pengurapan dan hikmat daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Dan ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Ulangan 30 ayat 19 dan ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan saya berikan judul, hidup adalah pilihan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah memaksa umatnya. Dia selalu memberikan kebebasan kepada manusia. Tetapi saudara-saudara, biarpun Tuhan kita, dia memberikan kebebasan kepada manusia, tetapi dia tetap mengarahkan kepada umatnya bahwa mereka harus memilih kehidupan. Karena mereka kalau tidak memilih kehidupan, maka mereka akan binasa. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita disuruh memilih kehidupan dan kematian, pasti kita akan memilih kehidupan. Kalau kita memilih berkat dan kutuk, pasti kita memilih berkat. Nah saudara, saya yakin dan percaya saudara dan saya kalau disuruh pilih pasti kita memilih kehidupan. Kalau kita memilih kehidupan berarti kita akan memilih mengasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Ada 3 hal yang saya jelaskan pada saat ini. Yang pertama, kalau kita memilih kehidupan berarti kita memilih mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Apakah dia rajin ke gereja? Apakah dia rajin berdoa? Apakah dia rajin berpuasa? Itu hanya sebagian kecil saja sebenarnya. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti hidup kita ini selaras dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku berarti semua apa yang Tuhan perintahkan, itu kita harus lakukan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, kita melihat contoh ya. Daud, tak kala dia dirayu atau digoda oleh
istri Potifar. Dia hanya berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini luar biasa ini. Ini menjadi contoh juga bagi kita ya. Saudara dan saya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau tidak mau kita akan berusaha mau hidup beda dengan orang yang tidak percaya. Seperti Raja Daud. Dia katakan sekali lagi, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini satu prinsip yang kuat ya. Tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya seperti itu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita melakukan segala perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang kedua, kalau kita memilih kehidupan berarti kita mau mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, suara Tuhan itu penting sekali. Ini dalam ayat yang ke-20 ini ada 3 hal yang saya jelaskan. Yang kedua adalah kita mau mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu tidak selalu yang baik-baik saja, yang enak didengar telinga. Tetapi suara Tuhan itu kadang menamplak hidup kita. Menasihati. Baik itu lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Baik itu lewat nubuatan. Baik itu lewat penglihatan. Kita harus mau mendengarkan suara Tuhan. Karena itu penting bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, waktu saya mengalami satu kesulitan untuk mau KVR rumah, 2 kali ditolak oleh bank karena tidak memenuhi syarat. Tetapi sementara saya mengendarai sepeda motor saya sendiri, tiba-tiba suara Tuhan itu berkata kepada saya, engkau harus banyak berdoa karena banyak tantangan. Saya percaya itulah suara Tuhan, bukan suara setan. Karena suara Tuhan itu selalu membangkitkan, memberikan semangat. Tetapi kalau suara setan itu selalu melemahkan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Supaya kita bisa membedakan suara Tuhan dan suara setan, kita harus banyak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun manusia roh kita kepada Tuhan. Maka kita akan bisa membedakan suara Tuhan dan suara setan. Jadi yang kedua, kalau kita memilih kehidupan berarti kita mau berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, kalau kita memilih kehidupan berarti kita mau berpaut kepada Tuhan atau melekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, mau melekat kepada Tuhan, mau berpaut kepada Tuhan. Saudara, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 13 ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Yeremia pasal 13 ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat.
bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengarkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan itu sebenarnya selalu menginginkan supaya umatnya itu menerima yang terbaik. Tetapi manusia itu ingin mau hidup bebas. Manusia itu ingin mau hidup seenaknya sendiri. Saudara, semua apa yang Tuhan perintahkan sebenarnya itulah untuk manusia juga, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita melakukan perintah Tuhan berarti semua itulah untuk dia yang melakukan. Tetapi kalau dia tidak melakukan, dia sendiri juga yang rugi. Tuhan tidak pernah rugi. Tuhan hanya sayang kepada umatnya. Karena dia tetap mengharapkan. Dia tetap mengarahkan yang terbaik supaya kita melakukan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Jadi Tuhan mau seperti itu. Mari saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin selama ini kita tidak begitu memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menyadarkan kembali kepada kita. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saya menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan. Menjadi ternama, terpuji, dan terhormat. Itu Tuhan inginkan seperti itu. Ada satu perbedaan antara umat Tuhan yang percaya dan yang tidak percaya. Puji Tuhan, saya kira firman Tuhan sampaikan di sini. Tuhan memberkati. Kita akan mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Karena kebaikan Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk boleh membagikan firman Tuhan pada saat ini. Biar lewat firman Tuhan ini semua orang yang mendengarkan mereka boleh dimotivasi, mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh diingatkan bahwa betapa pentingnya manusia atau umatnya mau hidup selaras dengan Engkau. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampaikan di sini firman Tuhan. Kita akan berjumpa kembali dalam daily devotion berikutnya. Tuhan memberkati, tetap menjaga kesehatan. Puji Tuhan.